Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 13 Mesuji Timur serta kakak mahasiswa yang menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Jadi kehadiran kita di sini, kedatangan kita di sini yaitu dalam rangka pengimbasan dari rekan kita Bapak Yulianto, Sarjana Pendidikan yang sedang mengikuti kegiatan PKG PJOK. Jadi Pak Yulianto melakukan rencana tindak lanjut yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek. Saya berharap dari kegiatan ini ada ilmu, ada manfaat yang bisa kita ambil dan kita terapkan di dalam kegiatan kita, yaitu kegiatan belajar mengajar kita di sekolah ini. Untuk selanjutnya kepada Bapak Yulianto dipersilakan. Izin Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianto. Saya hari ini akan memberikan pengimbasan yaitu pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah hadir di ruangan ini dan bersedia mengikuti pelatihan yang nanti saya akan sampaikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai pembelajaran untuk kali ini, yaitu pembelajaran berbasis proyek dengan tema turnamen bola tangan. Nama untuk pembelajaran ini adalah SEM, yaitu Sport Edukasi Model. SEM ini Bapak Ibu baru pertama kali kemungkinan di Mesuji Timur nanti yang akan kita laksanakan di sekolah kita, ya, karena untuk yang saya pelajari dari PKG PJOK kemarin itu belum ada, khususnya di Lampung itu pembelajaran tentang SEM. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Ini yang dipoto dengan barengan saya ini adalah fasil saya, yaitu namanya Pak Joni Pramudana MPD, beliau dari Banyuwangi, ya. Oke, silakan slide selanjutnya. Latar belakang dari pembelajaran SEM dalam PJOK, yaitu model pembelajaran SEM mampu melakukan pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar lengkap dalam kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi nanti siswa itu pembelajaran adalah nyata mereka, yaitu mereka berperan sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Jadi tugas kita nantinya itu adalah hanya mendampingi dan memberikan bimbingan serta memberikan arahan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian SEM ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mempelajari keterampilan praktik atau strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya mereka sendiri. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pembelajaran SEM itu dituntut anak itu untuk mandiri, bertanggung jawab dan kreatif. Kemudian apa arti dari SEM? SEM artinya adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik untuk melakukan berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Selain itu, SEM merupakan bagian tidak terpisahkan dari berbagai sendi kehidupan masyarakat. Jadi siswa atau murid kita nanti setelah mereka mendapat pelajaran, mereka dapat memberikan pengalaman mereka di lingkungan mereka masing-masing. Apabila mereka itu atau rumahnya atau di warganya akan mendapatkan
misalkan kegiatan-kegiatan dalam bentuk bidang olahraga. Manfaat pembelajaran SEM untuk peserta didik yang pertama adalah meningkatkan partisipasi peserta didik dalam berbagai bidang olahraga sesuai dengan minatnya. Yang kemudian menumbuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Setelah itu meningkatkan kolaborasi untuk pencapaian tujuan. Kemudian mendorong murid untuk berpikir kritis, untuk memecahkan masalah secara rasional. Jadi apabila dalam kegiatan SEM tersebut ada masalah, mereka sudah bisa memecahkan masalah tanpa melibatkan ibu bapak guru yang ada di sekolah kita. Kemudian mendorong murid untuk berpikir kritis, mampu terlibat langsung dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Ya, karena ini pembelajaran SEM ini untuk olahraga, jadi kegiatan ini bisa dilakukan dengan beberapa permainan atau turnamen. Misalkan nanti kita lakukan dengan class meeting, nah seperti itu, atau dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi nanti tugas kita adalah memberikan arahan saja, seperti itu. Pembelajaran SEM mampu menguatkan kepemimpinan murid dengan memberikan dan melibatkan murid dalam pembelajaran SEM, mampu menguatkan kepemimpinan murid dengan memberikan dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, kemudian memberikan pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Ya, jadi anak-anak atau siswa itu diberikan kesempatan, diberikan pilihan atas apa yang mereka minat, bakat mereka masing-masing. Ya, intinya dalam pembelajaran SEM ini anak-anak itu bukan kita yang menentukan minat bakatnya, tapi anak-anak tersebutlah yang memilih, memberikan hak suara mereka, seperti itu. SEM juga akan mendorong pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat menumbuhkan kembangkan kepemimpinan murid. Maka kami bersepakat, ya Bapak Ibu, sebagai guru PJOK, waktu kemarin pas pelatihan PKG PJOK itu, kami bersepakat bahwa akan mengadakan rencana tindak lanjut nanti dengan pembelajaran SEM, yaitu dengan kalau di saya nanti atau yang pelatihan atau turnamen yang saya berikan itu tentang bola tangan. Di rekan-rekan yang lainnya itu bisa bola voli, kemudian bisa sepak bola, kemudian bisa gobak sodor, tergantung situasi dari lingkungan mereka masing-masing. Nah, rencana tersebut tidak bisa atau kurang kurang maksimal bila tidak melibatkan bapak ibu guru sekalian yang ada di sekolah tersebut. Itu ya, terlebih anak siswa kita, karena mereka yang akan menjadi pelaksananya. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk tujuan dari program SEM tersebut adalah yang pertama, untuk memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif. Yang kedua, memberikan siswa kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan penting seperti kerjasama tim, disiplin, dan ketahanan. Jadi mereka itu dituntut untuk saling bekerjasama, saling berkolaborasi dengan satu dengan yang lainnya, dengan perannya masing-masing. Misalkan dari contoh si Budi tidak bisa main futsal atau main bola tangan, nanti sebagai pelatih akan memberikan arahan atau kepelatihannya. Kemudian meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa. Nah, jadi selama ini kemungkinan yang kita lakukan hanyalah kita sebagai bapak ibu guru, hanya kita yang
menjadi kesusunan kepanitiaannya, bukan siswa tersebut. Serta mengajarkan nilai-nilai seperti ketekunan, kerja keras, dan menghargai kemenangan dan kekalahan. Jadi ada apapun setiap pertandingan pasti ada kalah dan menang. Mereka harus mempunyai rasa jiwa yang sabar. Yang keempat adalah membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kemudian pemecahan masalah, dan mengambil keputusan yang akan membantu mereka dalam kehidupan dan karir masa depan. Nah itu Bapak Ibu, jadi pembelajaran SEM ini sudah dilakukan sejak dini mungkin supaya apa? Nanti untuk kedepannya mereka sudah paham dan mengerti apa arti dari SEM tersebut, kemudian apa tanggung jawab, kemudian mandiri dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan dari setiap tujuan. Yang pertama adalah memahami tentang aturan pertandingan dan pengembangan taktik dan strategi permainan bola tangan. Yaitu langkah-langkahnya adalah membentuk tim dan menugaskan pelatih untuk mengawasi dan memandu tim selama turnamen. Jadi tugas dari tiap tim tersebut itu nanti kita perankan ada pelatih. Nah, nanti tugas pelatih itu memberikan pelatihan kepada pesertanya, misalkan pengaturan jadwal latihan, kemudian siapa yang nanti yang akan bermain pada saat pertandingan dilaksanakan. Yang kedua, pengembangan peran sesuai dengan pilihan siswa. Langkahnya adalah menyediakan pelatihan dan sesi pemecahan masalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bermain bola tangan. Ya, jadi nanti misalkan guru bidang studi agama misalkan nanti diperankan untuk menangani bagian pengembangan peran sesuai dengan siswanya masing-masing. Nah, nanti guru tersebut memberikan arahan supaya mendapatkan tujuan yang lebih maksimal. Kemudian yang ketiga, melatih kemampuan individu. Ya, langkah-langkahnya adalah menyelenggarakan turnamen untuk memberikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi dan mengaplikasikan keterampilan yang telah mereka pelajari. Jadi setelah Bapak Ibu memberikan arahan, bimbingan, nah, mereka nyata melakukan peran-peran mereka sendiri. Yang keempat, menumbuhkan kerjasama tim dan kreatif siswa. Langkah-langkahnya adalah siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara olahraga dan turnamen yang dapat membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri dan keterampilan interpersonal. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar kita. Ya, nanti pembelajaran berbasis proyek ini mudah-mudahan izin kepala sekolah supaya dimasukkan ke P5 dan masuk ke kombel kita, ya. Jadi strukturnya adalah contoh misalkan perencanaan nanti kepala sekolah, nanti saya sebagai guru olahraga nanti bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Kemudian sosialisasi ke KBS ini, KBS komunitas belajar sekolah. Kalau di kita kan namanya kombel, komunitas belajar, yaitu kopi banana. Ini yang sedang dilangsungkan. Siap Bu. Sudah tahap yang kedua. Siap. Ya. Yaitu nanti kolaborasi saya nanti dengan guru saya sendiri sebagai penyelenggara atau pembuat rencana. Kemudian realisasinya yaitu guru PAI itu sebagai nanti diperankan untuk pengarahan budi pekerti, ya. Kemudian guru-guru wali kelas nanti
nanti saya tempatkan ke perannya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Nah, ya, nanti dari semua kegiatan nanti itu saya mempunyai banyak evaluasi yang apa yang harus saya perbarui, kemudian apa yang kurang dan apa yang lebih nanti di evaluasi bersama-sama di Kombel kita. Yaitu nanti misalkan si penjaga perpus ini bisa dokumentasi dan bisa juga menjadi non-blend. Itu adalah seluruh dari program saya nanti. Oke, lanjut. Ini adalah ada beberapa pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, ya. Jadi Bapak Ibu, saya untuk pembelajaran SEM ini saya memanfaatkan lingkungan atau aset-aset sekolah yang ada di sekolah kita, yaitu seperti aset manusia. Misalkan kepala sekolah itu adalah yang mendukung program, kemudian memberikan izin, kemudian bertanggung jawab atas program yang akan saya laksanakan di kemudian hari nanti. Kemudian rekan sejawat atau guru-guru wali kelas, itu nanti saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya untuk menempatkan siswa sebagai perannya mereka masing-masing. Kemudian peserta didiknya memiliki murid yang berbakat pada bidang olahraga dan orang tua yang mendukung. Misalkan nanti kita perankan untuk peserta didik yang berbakat di bidang olahraga ini, nanti dia akan yang menjadi pemainnya. Ya, kemudian yang lainnya itu bisa kita jadikan di dokumentasi, kemudian MC, kemudian pencatatan skor, kemudian pengaturan waktu dan lain sebagainya. Kemudian aset fisik di lingkungan sekolah kita itu mempunyai halaman ya yang nanti saya manfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, silakan dilanjut untuk slide berikutnya. Ini adalah rencana evaluasi saya. Nanti kurang lebihnya nanti kita bisa kolaborasi dengan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, yaitu guru beserta peserta didik meninjau bersama apakah tujuan pembelajaran SEM yang ditetapkan sudah tercapai atau belum. Kemudian guru mengevaluasi kemajuan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan olahraga, pemahaman taktik, kolaborasi tim, serta sikap sportif sesuai dengan peran yang diambilnya masing-masing. Ya, nanti kita setelah pelaksanaan kegiatan ini nanti saya mengevaluasi dari seluruh peran-peran siswa tersebut. Apakah pembelajaran kita atau pembelajaran saya SEM ini sudah tercapai atau belum. Yang B yaitu mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap pengalaman mereka dalam pembelajaran SEM, yaitu Sport Education Model. Umpan balik dapat diberikan selama proses pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran. Jadi nanti kita sebagai guru ini selain akhir pembelajaran kita memberikan umpan balik, bisa juga di dalam waktu di sela-sela pertandingan atau pelaksanaan kegiatan. Misalkan kita nanti bertanya kepada sebagai ketua panitia misalkan, apa yang mereka alami atau apa yang kendala dalam kegiatan tersebut, seperti itu. Kemudian evaluasi penerapan konsep fair play, yaitu adalah guru meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan SEM tersebut. Jadi waktu pertandingan
di lapangan tersebut tidak ada yang misalkan berantem atau rusuh seperti itu. Kemudian guru mengevaluasi bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Jadi misalkan sebagai peserta permainan, misalkan ada yang jatuh atau mereka main kasar, nah, harus seperti apa? Nanti mereka berjabat tangan seperti itu ya, supaya itu untuk menghormati lawan dan menghargai lawan dan yang lainnya. Oke, lanjut slide berikutnya. Ya, ini adalah ada beberapa kemungkinan tantangan yang nanti dalam pelaksanaan SEM tersebut. Yang pertama adalah peserta didik masih perlu bimbingan khusus. Nah, jadi di sekolah kita ini masih banyak sekali siswa yang perlu bimbingan khusus. Karena apa? Karena mereka belum paham atau belum tahu tentang pembelajaran SEM ini, ya. Jadi nanti kita jadi ekstra, ya, untuk waktunya. Kemudian memperhatikan karakteristik setiap individu atau yang berdiferensiasi. Jadi nanti misalkan siswa yang berbakat nanti sudah dipilih, ya, mereka sendiri atau memilih perannya mereka masing-masing, dan yang tidak berminat dengan olahraga dia nanti diperankan menjadi misalkan yang seperti yang tadi saya jelaskan, bisa jadi MC, kemudian jadi pengaturan waktu, kemudian pencatatan skor, kemudian jadi tukang fotografer dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian tantangan yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita ini personilnya atau guru-guru di sini sangat sedikit, jadi terus siswa-siswa kita lumayan banyak, jadi kita harus bisa memanfaatkan sumber daya kita sebagai guru harus nanti perannya nanti bisa bercabang-cabang atau bisa double ibaratnya seperti itu. Ya, lanjut slide berikutnya. Oke, ini adalah yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, yaitu adalah kata-kata terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah bersedia mengeluarkan waktunya. Semoga apa yang telah saya paparkan nanti dapat berkelanjutan dan dimasukkan ke P5 kita dan dimasukkan ke komunitas belajar di sekolah kita, yaitu Kopi Banana. Belajar bersama komunitas pendidikan inspiratif. Komunitas pendidik inspiratif belajar di mana-mana, yaitu Kopi Banana. Ya, itu saja pemaparan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yulianto sudah memaparkan rencana tindak lanjutnya. Kemudian kita sebagai rekan sejawat dari Pak Yulianto punya kewajiban untuk saling membantu, saling berkolaborasi untuk tercapainya program yang akan dilaksanakan oleh Pak Yuli. Nanti silakan Pak Yuli, jadwalnya ditentukan, kemudian silakan dibagikan kepada rekan-rekan untuk pelaksanaannya. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan Pak Yuli tadi, bahwa sekarang bahwasanya pembelajaran itu selalu berpusat kepada peserta didik. Kewajiban kita sebagai guru hanyalah menuntun apa yang ada pada diri kodrat anak. Begitu kira-kira Pak Yuli ya. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian kakak-kakak yang bisa hadir pada kesempatan kali ini.
Semoga pertemuan kita pada hari ini memberi manfaat yang luar biasa untuk kita, khususnya kemudian umumnya kepada peserta didik kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.